nggak ada pita. Berangkat dari Kota Surabaya yang sudah hadir, kami persilakan untuk menempati kursi undangan. Berikut yang masih atau sedang berfoto. Akan kembali untuk kemaslahatan umat. Kalau di Surabaya sama dengan daerah lainnya pasti untuk kemiskinan, untuk stunting, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, untuk sekolah gratis, kesehatan gratis. Maka disitulah butuh kesadaran. Maka saya berharap Pak Sekda, Pak Kasatpol PP, maka kita harus punya komitmen bagaimana terus melakukan gempur terhadap rokok ilegal ini. Karena berapa uang negara yang hilang? Karena orang biasanya berpikirnya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Heri Cahyadi, Wali Kota Surabaya beserta seluruh jajaran mendukung penuh program pemberantasan rokok ilegal yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui operasi gempur rokok ilegal. Ini adalah inti dari pingpong sejati. Pastikan berpita cukai asli dan benar, dan harus robek saat dibuka. Kalau tidak, Berada di truk yang sudah dihadirkan di halaman Balai Kota, kita akan bersama-sama mempersiapkan pemusnahan secara simbolis rokok ilegal. Mungkin bisa ditayangkan live atau zoom ya. Di PT Putra Restu Ibu Abadi Pria Kabupaten Mojokerto yang juga sudah berupa rokok ilegal. Nggak ada apa namanya? pitanya ya. Nggak ada pitanya. Jadi peredarannya sekarang Jadi ditangkapnya makanya tadi kita mengapresiasi ke Pemkot untuk publikasi melalui media, karena mereka penjualannya pun juga melalui media. Ini nggak ada pita cukainya, ya kan? Ya. Untung dilihat. Ya. Ini jenisnya kita lihat. Biasanya yang sering beda adalah yang SKM. Oh, yang mesin. Padahal SKM itu tenaga kerjanya kan nggak banyak. Ya, kalau yang dari Sampurna, yang SKT, kretek tangan kan itu lebih banyak. Ya, ini Pak dari sisi kualitas sebetulnya juga. Bagus. Ya, Betul ya. Saya juga ini yang mesin ya. Kalau mesin kan tenaga kerjanya sedikit Baik, ya. masih kita saksikan bersama beliau-beliau meninjau langsung Ini nggak ada pitanya ini. barang. Salam Merdeka 3, 2, 1. Telah dilaksanakan, selanjutnya kami mengundang untuk berada di booth pemusnahan barang milik negara 11 juta batang rokok. Ujung dari penindakan yang pertama kita saksikan sebagian sudah kita musnahkan, kita nyatakan disita sebagai barang milik negara dan peruntukannya untuk kita musnahkan, dan kemudian kami telah melakukan penyidikan sebanyak 9 berkas dengan 9 tersangka, dan sampai saat ini sudah 6 berkas P21. Terima kasih kepada rekan kami dari Kejaksaan. Bapak menghitung Jen 1, 2, 3. Jen sekali lagi Bapak.
melakukan kerjasama ya, komitmen bersama dengan perwakilan Kementerian Keuangan, juga dengan Bea Cukai, Kanwil Jawa Timur. Kami punya komitmen bagaimana kami dengan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya akan gempur rokok ilegal. Karena rokok ilegal ini akan mempengaruhi dengan pergerakan termasuk dana bagi hasil cukai yang diberikan kepada pemerintah Kota Surabaya. Padahal di Surabaya itu kita memiliki pabrik-pabrik rokok juga, ada Sampurna, ada Gelora Jaya dan lain-lainnya. Maka tidak pas ketika mereka yang memiliki izin, kedua mereka juga memperkerjakan orang Surabaya harus bersaing dengan rokok ilegal yang dampaknya juga akan mempengaruhi omset mereka. Padahal mereka juga memperkerjakan, mengurangi pengangguran dengan memperkerjakan orang Surabaya. Yang kedua, ketika itu rokok ilegal maka akan hilang. Tadi disampaikan ada pajaknya, ada cukainya, juga ada terkait dengan PPN-nya. Berapa uang yang hilang? Ketika uang itu ada kejujuran masuk kembali ke dalam anggaran pemerintah, maka di situ bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan, untuk memberikan kesehatan, untuk juga sekolah, pendidikan. Maka ini yang kita lakukan. Karena itulah pemerintah kota sepakat dan memiliki komitmen, tadi kami bacakan, seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya akan selalu melakukan turun ke bawah untuk melakukan sidak dan melakukan pengecekan. Kami akan melakukan gempur rokok ilegal di Kota Surabaya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Lagi masalah pajak parkir ini yang tadi heboh. Diklarifikasi itu akhirnya di halaman tempat parkir lokasi usaha ya, bukan di dalam ya? Jadi gini, saya selalu katakan, orang usaha di Surabaya silakan. Tapi tidak, pemerintah Kota Surabaya ini datang untuk menarik pajak. Iki Surabaya bos. Surabaya itu didasarkan dengan budaya arek. Budaya arek itu keterbukaan. Jadi saya juga merasa tidak elok ketika orang pemerintah Kota Surabaya itu datang ke sana ngenteni pajak ngedok. Saya larang untuk itu. Karena apa? Itu tidak dalam Pancasila. Pancasila saling menghargai. Kalau ada usaha kita hargai. Nah, dengan cara apa? Dengan kejujuran. Kalau itu di dalam tempat uang atau kasir, maka ayo kita sepakati. Kita menggunakan aplikasi apa? Oh, ada macam-macam nih, ada aplikasi 4 umpamanya. Ya sudah, 4 aplikasi nanti kerjasama dengan kita. Sehingga apa? Uang yang masuk itu secara otomatis akan masuk ke dalam pemerintah Kota Surabaya. Kalau sekarang yang terkait dengan CCTV parkir, itu ada di parkirnya. Di parkirnya itu berarti di mana? Di tempat yang ada di luar. Karena apa? Tempat usaha yang menyediakan parkir, maka pajaknya itu adalah 10% yang diserahkan kepada pemerintah kota. Dulu 20%. Maka pendapatan yang masuk PAD lebih kecil dari, karena aturan pemerintah yang baru. Berarti kalau satu sepeda motor itu harganya 2.000, yang masuk pemerintah kota itu hanya Rp200. Padahal kita digunakan untuk kesehatan gratis, pendidikan gratis. Apa yang kita lakukan? Saya ingin menanyakan kejujurannya. Jumlahnya piro? Nah, berarti jumlah piro gawe CCTV. Ojo sampai lah, kok pemerintah kota ku teko gedok, deloki, ngisi ini rek. Masa waduh gak kenal Pancasila, masa gak kenal agama. Agama itu selalu mengajarkan kita bagaimana kejujuran. Pancasila sila pertama sampai sila kelima, bagaimana keadilan sosial, bagaimana gotong royong guyub rukun. Maka saya bilang, ayo warga Surabaya sing duwe usaha. Karena pajak tidak mengurangi hasil, tapi kewajiban yang harus diberikan. Maka ayo kita menggunakan aplikasi. Enak toh? Sing keloro, lek kuwayahe parkir, ayo cukup. Jumlahnya piro? Ayo podo-podo terbukanya. Sehingga nanti kalau sama-sama terbuka kan enak. Kang gilani ngono. Gak nyalano pemerintah juga ngomong, "Iku kurang iku kudune. Apa kurang story?" Lah sing kene, apa dhek koyo maling arek dikek ngene lah. Ini yang harus kita samakan persepsi. Harapan saya dengan kejujuran itu, maka ada kedekatan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Disitulah akan ada kesejahteraan dan keindahan di Surabaya. Pak, ya? soal protes kafe resto di Jalan Tunjungan Pak karena imbas larangan PJU. Kalau itu tidak semuanya ya. Bahkan Tunjungan masih tetap ramai. Bahkan semua kalau kita akan lihat mungkin bisa ditanyakan. Karena apa? Resto ini akan jauh lebih indah ketika tidak ada parkir di tepi jalan umum. Kenapa? Bisa dinikmati. Sehingga orang bikin, apa yang dia? Jangan khawatir kalau parkirnya tambah wakil. Ono nang sebelah Siola, ono di dalam Siola, ono sing mantan bekas kantor BPN. Ada banyak titik yang sudah kita siapkan dan tidak jauh dan memang di Siola, tapi tidak di tepi jalan umum. Pertanyaan saya, kalau di tepi jalan umum logikan, piro sih? Di tepi jalan umum ya, bukan di pedestrian lo ya. Kalau di tepi jalan umum jenengan datang aja dihitung
ada berapa sih? Kalau itu mobil, cuma berapa mobil? Berarti kan tidak pengaruh itu. Sehingga kita juga akan sampaikan, sosialisasikan kemarin ketika bertemu dengan banyak pengusaha, saya buka kabel ya kan. Bahkan ada seruan yang seperti itu tapi tetap buka, karena apa? Yang lainnya juga merasa bahwa omsetnya tetap sama, bahkan lebih. Maka tugas kita adalah bagaimana menjaga itu tetap terjadi. Ojo Surabaya itu wong anu lho, apa jenenge? Ono parkir tepi jalan umum macet dan yo gak apa dikai parkir tepi jalan umum tambah macet. Wong gak ono ae lho, penuh. Kalau ada tambah penuh. Nah inilah yang saya bilang, ayo sadar maneh. Sadar. Dile wong Surabaya ngono ya. Hati nih. Terima kasih untuk teman-teman media.